warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Syakira dengan NIM 06021282328027. Di sini saya akan membacakan cerpen karya Asrul Sani dengan judul Bola Lampu. Beberapa waktu yang lalu, seorang sahabat menceritakan cerita sebagai berikut kepada saya. Pernah sekali saya memperoleh penyakit cinta lampu dan cinta matahari. Cinta matahari ini tidak beberapa lama, hanya seminggu, yaitu sewaktu saya masih bekerja antara pukul 8 pagi sampai dengan 5 sore. Kalau pukul 1 memperoleh waktu beristirahat seperti untuk makan tengah hari. Terlebih dahulu saya memandang mengap-mengap ke langit seperti ikan di daratan. Baru saya pergi makan. Penyakit cinta ini demikian mendalamnya sehingga sesudah seminggu saya tidak tahan lagi, lalu meminta berhenti. Sekarang saya mengeluh kepanasan kalau berjalan dalam cahaya matahari. Lagi pula ia tidak memberi akibat apa-apa kepada saya. Penyakit cinta lampu saya lebih berat, dan saya tidak menyangka-nyangka bahwa ia akan berkesudahan dengan kecewa, geram, malu. Begini jalannya. Saya tinggal pada suatu keluarga orang baik-baik yang cita-citanya masuk surga, dan yang suka menolong orang supaya mendapatkan balas jasa. Karena baiknya mereka ini, maka saya telah dianggap anggota keluarga. Moga-moga Tuhan merahmati mereka dengan jalan memberi mereka rumah yang lebih besar, lebih banyak kursi dan meja, tempat tidur, dan sebagainya. Nah, karena saya telah masuk anggota keluarga, sudah tentu saya harus ikut sakit senang. Sekali datang seorang anak muda hendak membayar makan. Ini adalah suatu celaka buat saya, karena anak muda ini, ia pelente, memerlukan lampu untuk melancung dan untuk tidur. Ia tidak memerlukan lampu antara pukul 6 dan pukul 12 malam. Akibatnya ialah lampu yang ada dalam kamar saya harus diperkecil lagi, hingga jadinya terlalu amat kecil. Sudah ia timbul pula semacam kemauan yang tidak tertahan-tahan, hendak membaca, hendak menulis, hendak mengarang, pendeknya hendak segala-galanya. Asal saja untuk itu diperlukan lampu yang terang. Nah, sejak itulah saya mendapatkan penyakit cinta lampu. Ada-ada saja. Waktu itu, kalau saya melihat lampu terang, terus timbul rasa sentimental. Agak-agak rindu dendam dalam hati saya. Kepada orang saya tanyakan, kalau mereka ada yang mempunyai lampu yang terang di rumah. Kalau dijawab ada, saya terus iri hati. Inilah orang yang paling berbahagia. Saya maklum apa sebab orang-orang yang tinggal di Jalan Madura misalnya berbahagia kelihatannya. Semata-mata karena mempunyai lampu yang terang, paling kurang 60 lilin. Filsafat hidup saya berputar sekeliling lampu. Lampu mengenakkan makan, menyehatkan otak, dan barangkali juga memperenak tidur. Dalam pada itu saya berkenalan dengan seorang gadis yang baik, yang cantik, dan yang menurut sahabat saya tidak begitu dingin. Perkenalan ini baik jalannya, sehingga saya berjanji akan datang sesekali ke rumahnya. Rumahnya baik, lampunya besar, hingga saya katakan kepadanya bahwa saya iri hati benar melihat kebahagiaannya. Lalu ia bertanya, mengapa begitu benar?
Saya katakan bahwa saya tidak mempunyai lampu sebesar punya mereka. Ayahnya berkata, "Datang-datanglah kemari kalau begitu. Di sini lampunya terang." Sudah itu saya datang sekali seminggu. Gadis itu makin lama makin cantik kelihatannya. Makin banyak aksi, makin panas. Saya makin kerap kali datang, sampai tiap malam. Setiap saya datang membawa buku untuk dibaca, sampai sekarang belum juga tamat. Akhirnya, saya rasa bahwa saya datang ke rumah itu bukan karena melihat lampu terang. Tetapi meskipun begitu, setiap saya datang, saya berkata, alangkah senangnya hati jika mempunyai lampu seterang ini." Lalu ia tersenyum mendengar perkataan saya. Apa maksudnya? Entahlah, penyakit saya tidak hilang. Dahulu saya berpenyakit cinta lampu. Sekarang nama penyakit saya cinta bola lampu. Suatu kali saya mendapat kiriman dari gadis sahabat saya itu. Bungkusnya besar dan bagus, dan di sampingnya ada lagi sepucuk surat bersampul biru. Waktu bungkusan itu saya buka, saya temui di dalamnya bola lampu 60 lilin. Hilang akal saya melihat bola lampu itu. Apa maksudnya? Dalam suratnya tertulis, "Sahabat, senang benar hati saya dapat mengirimkan engkau bola lampu ini. Sekarang saya tahu maksudnya. Mereka di sana telah bosan melihat tampang saya yang datang setiap malam. Sekarang dikirimkannya bola lampu supaya saya tidak lagi rindu lampu." Sebetulnya kalimat itu harus berbunyi, "Sahabat, senang benar hati saya dapat mengirimkan engkau bola lampu ini, sehingga engkau tidak punya alasan lagi untuk menyatakan senang hati melihat lampu. Dan mulai saat ini tidak usah lagi engkau datang-datang." Nah, ini dia, celaka 13 telah datang. Semenjak itu tidak pernah lagi saya datang ke rumah gadis itu. Kamar saya tetap gelap. Bola yang 60 lilin itu tidak saya pasang, karena jumlah uat untuk menghidupkannya tidak cukup. Demikianlah, karena tidak ada lampu, saya beroleh penyakit cinta lampu. Lalu saya beroleh kiriman bola lampu. Karena kiriman ini saya kehilangan bola lampu yang lain, yang menurut pikiran saya tidak akan kurang dari 200 lilin cahayanya. Dalam cahaya yang besar ini rasanya akan dapat saya mengarang sebuah cerita yang 300 halaman tebalnya. Nah, sudah saya bacakan cerita pendek karya Asrul Sani dengan judul Bola Lampu. Sekarang saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen tersebut. Yang pertama, unsur intrinsik. Tema yang diambil pada cerpen ini bertemakan tentang sosial, karena definisi dari manusia sebagai makhluk sosial. Kehidupan bermasyarakat yang merupakan tempat aksi interaksinya manusia dengan sesama dan dengan lingkungan alam mengandung banyak permasalahan, konflik, dan lain-lain yang menjadi objek pencarian tema. Masalah-masalah sosial itu antara lain berupa masalah ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, perjuangan, cinta kasih, propaganda, hubungan atasan dan bawahan, dan lain-lain. Dalam cerpen itu mengisahkan tentang keadaan masyarakat pada saat itu yang selama bertahun-tahun, terutama semenjak Ufuk Timur, dewa mereka melakukan blunder politik, dan si Tuan Janur Kuning setelah 3 periode pertama pemerintahannya terjerat jaring laba-laba. Mereka telah terjangkit penyakit cinta lampu.
Hati mereka selalu diliputi dengki melihat rumah lain memiliki lampu yang terang benderang. Tokoh pada cerpen ini menggunakan bentuk penokohan aku sebagai tokoh utama. Teknik ini mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batinia dalam dirinya sendiri dan maupun fisik. Dalam cerpen ini tidak ada satupun tokoh yang memiliki nama atau yang disebut namanya. Siapa yang menjadi tokoh sahabatnya pun tidak diketahui. Dia tidak beruntung dicatat sejarah. Begitupun dengan tokoh lainnya seperti gadis cantik, ayah gadis cantik, dan tokoh lainnya yang terlibat pada cerpen ini. Alur pada cerpen ini menggunakan alur mundur. Peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian penutup diutarakan terlebih dahulu, baru menceritakan peristiwa-peristiwa pokok melalui kenangan atau masa lalu salah satu tokoh. Namun dalam cerpen ini menggunakan model menceritakan kembali kisah sang tokoh atau bisa disebut dengan flashback. Latar tempat pada cerpen ini tidak digambarkan dengan jelas, namun beberapa bagian yang menyiratkan di mana terjadi peristiwa, seperti di jalanan Madura, rumah yang lampunya besar, dan lainnya. Latar waktu dan latar suasana pada cerpen ini adalah pada malam hari dengan suasana gelap tanpa pencahayaan. Sudut pandang pada cerpen ini menggunakan jenis sudut pandang personal pertama. Aku menggunakan aku sebagai tokoh tambahan. Dalam sudut pandang ini, persona pertama tokoh aku muncul bukan sebagai tokoh utama, melainkan sebagai tokoh tambahan. Tokoh aku hadir untuk membawakan cerita kepada pembaca, sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan dibiarkan mengisahkan sendiri pengalamannya. Amanat pada cerpen ini adalah setiap individu akan melewati proses kehidupannya masing-masing dan tidak akan pernah sama-sama dengan proses yang dijalani orang lain. Menjadi seorang yang ambisius hanya membuat kita sebagai manusia yang kurang pandai bersyukur. Yang kedua, unsur ekstrinsik, latar belakang penciptaan. Karya sastra pada hakikatnya merupakan hasil dari respon pengarang terhadap lingkungan sekitarnya. Pada penciptaan cerpen Bola Lampu menggambarkan kehidupan manusia yang hanya menyebabkan penderitaan sendiri. Karya-karya Asrul Sani melukiskan betapa pekanya ia terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Lalu, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan. Pada tahun 1942 sampai 1945 adalah masa pergolakan politik yang sangat pesat, sehingga melahirkan angkatan baru yaitu angkatan 45. Angkatan 45 merupakan suatu angkatan yang berada pada masa sebelum dan sudah kemerdekaan. Pada angkatan 45 ini terjadi suatu perjuangan rakyat Indonesia yang berimplikasi pada kemerdekaan Indonesia. Lalu yang terakhir, pandangan hidup pengarang atau latar belakang pengarang. Asrul Sani berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang raja yang bergelar Sultan Merah Sani, syair Alam Syah yang dipertuan Sakti Rao Mapat. Meskipun membenci Belanda, ayahnya sangat menggemari musik klasik. Oleh karena itu, sebelum bersekolah ia sudah mendengarkan karya-karya terkenal dari Schubert. Ibunya adalah seorang wanita sederhana tetapi sangat memperhatikan pendidikannya. Semenjak ia kecil, ia dimanjakan oleh ibunya dengan buku-buku cerita ternama. Tidak salah jika ia melahirkan karya-karya sastra yang besar meskipun ia adalah seorang dokter hewan. A few moments later. Apresiasi yang saya berikan pada cerpen Bola Lampu karya Asrul Sani ini adalah cerita ini sangat menarik karena mengangkat ironi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang humoris dan menghibur. Penggunaan metafora cinta lampu sangat cerdas karena di awal cerita pembaca akan berpikir bahwa ia hanya obsesi biasa terhadap lampu.
cahaya. Tetapi pada akhirnya ternyata juga ia menggambarkan perasaan tokoh utama terhadap seorang gadis. Itu saja pembahasan saya pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya memohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.